Selamat pagi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, Dipa Abadi Channel. Dan hari ini kita sangat bersyukur karena kembali mendapat kesempatan untuk bertemu. Dan saya mendapat kesempatan untuk kembali sharing kepada Bapak Ibu teman-teman yang setia dengan channel saya. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan satu hal yang sangat penting sekali untuk meraih satu hal yang besar, meraih impian-impian kita yang besar, meraih kesuksesan, yaitu terkait komitmen. Terkait komitmen. Komitmen bagi saya adalah sebuah janji yang harus ditepati. Sebuah janji terutama kepada diri sendiri untuk ditepati. Saya melihat dan belajar pada banyak orang-orang sukses, terutama mentor-mentor saya. Kenapa mereka sukses? Satu yang saya belajar dari mereka semua, dari banyak hal yang lain, salah satu adalah tentang komitmen. Mereka sukses karena mereka memiliki komitmen yang sangat luar biasa. Bahkan salah satu mentor kami, Mr. Padman Senatiraja, beliau mengatakan dalam 8 langkah menuju sukses. Yang nomor 2 adalah komitmen. Nomor 1-nya adalah tentang impian. Ya, jadi impian yang besar, tanpa komitmen yang besar, impian itu akan tetap menjadi sebuah impian. Tidak akan ada suatu apapun yang bisa diraih tanpa komitmen. Komitmen adalah satu kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi sangat menantang untuk kita bisa lakukan. Ya. Nah, seperti saya belajar dari Mr. Padman Senatiraja, beliau memiliki komitmen untuk menyampaikan pesan setiap hari Rabu. Beliau membuat sebuah video, dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Dan tidak pernah putus. Kemudian setiap hari Minggu, beliau melakukan Instagram Live, ya, dan itu tidak pernah terputus. Dan banyak lagi komitmen yang beliau sudah tepati. Sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, seperti mentor saya yang lain juga, Mr. Rosli, ya, Mr. Rosli Ismail dari Singapura. Beliau berkomitmen untuk membantu orang-orang yang memiliki komitmen untuk meraih sukses. Dan beliau tidak pernah lepas dari komitmennya. Apapun situasi dan kondisinya. Ketika beliau sudah memutuskan sebuah komitmen, beliau tidak pernah mundur. Beliau tidak pernah keluar dari jalur untuk membimbing orang-orang yang memang sudah memiliki komitmen untuk menuju sukses. Ini yang saya belajar Bapak Ibu dan teman-teman. Mengapa mereka sukses? Karena komitmen. Dan dari situ saya belajar untuk melakukan upaya tindakan-tindakan yang bisa saya lakukan. Karena tindakan berada di tangan kita, hasil berada di tangan Tuhan. Dan saya fokus kepada apa yang bisa saya lakukan untuk meraih kesuksesan. Seperti contoh, komitmen saya, setiap hari saya harus melakukan komunikasi dengan mentor saya tanpa putus setiap hari. Yang biasa saya lakukan malam hari sebelum tidur, ya, setelah melakukan banyak aktivitas setiap hari, dan kemudian saya melakukan komunikasi dengan mentor saya. Dan itu saya sudah lakukan bertahun-tahun tanpa putus. Dan itu sangat berdampak positif kepada diri saya, di mana setiap ada permasalahan, setiap ada tantangan yang saya hadapi, dengan komitmen saya melakukan konsultasi setiap hari, semua tantangan, semua permasalahan itu bisa dihadapi, bisa ditemukan solusinya. Tentu itu karena dasarnya adalah ada komitmen. Dan tentu juga melakukan aktivitas harian, komitmen untuk melakukan aktivitas harian. Untuk komunikasi dengan sebanyak mungkin orang. Untuk menyampaikan, berbagi tentang visi dan misi yang kami sedang jalankan. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tantangan selalu muncul. Dan tantangan ini yang saya rasakan adalah untuk menguji apakah komitmen kita atau komitmen saya adalah komitmen yang kuat atau komitmen yang lemah. Jadi
saya berpikir tantangan itu ternyata memang sangat penting. Karena kalau tanpa tantangan, saya tidak bisa tahu apakah saya memiliki komitmen yang kuat atau tidak. Karena pada banyak orang yang saya perhatikan, dalam situasi yang baik-baik saja, semua orang sangat mudah untuk melakukan satu komitmen. Tetapi komitmen yang sebenarnya itu sangat bisa kita lihat adalah ketika tantangan mulai datang. Disitulah komitmen seseorang diuji. Apakah betul dia serius dengan komitmennya atau tidak. Nah, pada banyak orang yang saya lihat, Bapak, Ibu, dan teman-teman, yang ingin meraih hal-hal besar dalam hidupnya, ingin sukses, ingin lebih daripada apa yang sudah ada. Tetapi, pada banyak orang yang saya lihat, mereka tidak siap untuk berkomitmen. Mereka berjanji untuk melakukan sesuatu. Tetapi, setelah beberapa kali, setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan, ternyata komitmen itu dengan mudah dilanggar. Dan itu yang kemudian membuat banyak orang tidak sukses dalam hidupnya. Meskipun ya mereka mengatakan ya mereka memiliki satu impian yang besar, yang kuat. Tetapi dari komitmennya saya bisa menilai ternyata impian mereka tidak cukup kuat. Karena kalau impian itu besar dan kuat, komitmen mereka pasti luar biasa. Karena komitmen muncul dari impian yang besar dan jelas. Karena ada pertanyaan, bagaimana saya bisa menjadi komitmen? Dari apa yang saya alami, komitmen bisa muncul adalah karena ada sesuatu yang kita mau raih. Ada sesuatu yang kita mau capai di masa depan. Terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Dan untuk mencapai itu kita butuh komitmen yang sangat kuat. Janji yang harus kita tepati. Dalam situasi kondisi apapun. Dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, ini yang menyebabkan kenapa tidak banyak orang sukses di dunia ini. Karena ada hal sederhana yang mereka tidak lakukan. Yaitu komitmen. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, itu sharing saya hari ini tentang komitmen sekilas. Ya, nanti tentu ketika kita ingin perdalam dan mempraktekkan hal ini, seperti yang sering saya katakan, ya, kita butuh mentor, kita butuh pembimbing dan juga satu komunitas ya yang memastikan kita berjalan dalam jalur komitmen kita. Ya, karena untuk menjaga komitmen kita ini memang kita butuh orang-orang yang bisa memberikan contoh dan kita tinggal ikuti apa yang mereka lakukan. Ya, jadi silakan Bapak, Ibu, teman-teman, ya, tentu banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa kita temui yang akan memberikan efek positif kepada kita. Salah satu adalah terkait dengan komitmen. Dan terutama kita butuh mentor untuk membimbing kita. Itu saja Bapak, Ibu, dan teman-teman sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.